Cerita novel romantis. Musuhku membawa benihku. Bab 26. Ternyata dia hamil. Meskipun Robert dan Sylviana menikmati malam pengantin mereka, tapi keduanya tak bisa tertidur nyenyak. Keduanya bergantian terbangun dengan rasa gelisah di dadanya. Beberapa kali Sylviana mencoba mengatasi rasa hatinya yang tak menentu. Ia akhirnya bangkit dari tempat tidur dan pergi ke kamar mandi. "Kamu bangun, sayang?" tanya Robert yang ternyata juga terbangun. "Aku tak bisa tidur," jawab Sylviana. "Kita pulang," ajak Robert. Saat ini waktu baru menunjukkan pukul 6 pagi dan langit masih gelap. Sylviana tersenyum melihat pria yang ada di atas tempat tidur dengan wajah bantalnya dan sepertinya juga tak tidur dengan nyenyak. "Aku akan membereskan beberapa barang dulu," kata Sylviana. Tak perlu waktu lama, mereka pun sudah selesai. Robert juga segera membersihkan diri dan membantu Sylviana merapikan beberapa barang. Supir keluarga Smith masih berada di hotel untuk mengantarkan mereka kembali ke Mansion Smith. Lexi dan Gia mengantarkan Vanilla ke rumah sakit, sementara Fumiko dan Ryu mereka tinggal di rumah. Baru kemarin mereka merayakan resepsi pernikahan putra pertama mereka, sekarang mereka harus pergi ke rumah sakit. Keduanya menemani seorang dokter yang memeriksa keadaan Vanilla. Mereka mulai panik ketika dokter memasang infus ke punggung tangan cucu mereka. Lexi dan Gia tak berani mengganggu dokter dengan pertanyaan mereka. Mereka akan menunggu sampai dokter selesai melakukan beberapa hal dan memindahkan Vanilla ke ruang perawatan. "Tuan, Nyonya, cucu Anda kehilangan banyak cairan. Ia sepertinya meminum obat pencahar," kata dokter. "Obat pencahar. Tapi dia merasa Vanilla tak pernah memakan obat seperti itu." "Lakukan yang terbaik, Dok," ujar Lexi. Keduanya kini berada di ruang perawatan Vanilla dan tak lama berselang, Robert dan Sylviana masuk ke dalam dengan wajah panik. "Dad, Mom," panggil Robert. Mereka kembali ke Mansion Smith dan tak mendapati Lexi, Gia, maupun Vanilla. Setelah Fumiko mengatakan bahwa keduanya mengantarkan Vanilla ke rumah sakit, mereka pun langsung bergegas pergi lagi. "Apa kata dokter?" tanya Robert, sementara Sylviana menggenggam tangan Vanilla dengan erat. "Vanilla meminum obat pencahar," jawab Lexi. "Siapa yang memberikan obat itu padanya?" Robert mengepalkan tangannya. "Dad sudah memerintahkan Ron untuk memeriksanya. Kemungkinan besar hal itu terjadi di acara resepsi pernikahanmu," kata Lexi. Robert mengajak Lexi sedikit menjauh dari Sylviana dan Mom Gia. Ia menghela nafasnya pelan dan merasa perih mengatakan sesuatu pada Lexi. "Ada apa?" tanya Lexi. "Apa Data mencurigai sesuatu? Aku merasa aneh sejak kembalinya kami ke London." Dad mengerti, Dad juga merasa ada yang janggal, tapi belum bisa memutuskan apa itu, kata Lexi. "Tenanglah dulu, Dad akan pulang bersama dengan Ron untuk menyelesaikan hal ini." "Baiklah, Dad," kata Robert. 3 bulan berlalu, tak pernah ada lagi masalah yang terjadi. Robert telah membeli sebuah mansion baru untuk tempat tinggalnya bersama dengan Sylviana, Vanilla, Ryu, dan Fumiko. Ketika diajak pindah, Sylviana sempat menolak dan lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Lexi dan Gia. Ia masih takut jika Robert membawanya kembali ke mansion yang dulu menjadi tempat tinggalnya bersama Robert. "Ryu, Vanilla, kita makan siang bersama dulu," ajak Sylviana. Robert sedang berada di perusahaan saat ini karena pekerjaannya cukup banyak setelah ia pergi dan sibuk mengurus pernikahannya. "Auntie, kita makan bersama," ajak Sylviana pada Fumiko. Ax dan Sylviana, serta seluruh keluarga Smith, telah menganggap Fumiko dan Ryu sebagai bagian dari keluarga mereka.
Tak pernah Ryu dibedakan ataupun dibanding-bandingkan. Nyonya sakit? Tanya Fumiko. La melihat majikannya itu terus saja memegang kepalanya, terkadang memijat pelipisnya. Hanya sedikit pusing saja, jawab Selviana. Biar saya saja yang mengurus Nona Vanilla. Sebaiknya Nyonya beristirahat dulu, kata Fumiko. Tak apa, kamu juga harus menemani Ryu. Biar Vanilla aku yang menjaganya. Vanilla sudah bisa makan sendiri, tapi Selviana tetap selalu menemani putrinya itu makan. Dulu, Selviana ingin sekali ditemani makan oleh kedua orang tuanya, tapi sayang sekali ia hanya bisa duduk di dapur bersama dengan para pelayan atau bahkan sendirian. Ryu melihat kebersamaan Selviana dengan Vanilla, membuatnya kembali teringat pada Mom Keiko. Selviana yang menyadarinya pun mengusap rambut Ryu. Ayo Ryu makan juga, Mommy akan menemani kalian makan, kata Selviana. Ryu pun tersenyum dan melanjutkan makannya. Hingga ketika mereka selesai, Fumiko membantu para pelayan untuk mengangkat semua piring kotor dan lauk yang masih tersisa. Auntie, aku titip Vanilla dan Ryu. Aku akan ke kamar untuk beristirahat sebentar, kata Selviana. Baik, Nyonya. Aku akan menjaga mereka, kata Fumiko. Namun baru beberapa langkah Selviana berjalan, tubuhnya seperti terhuyung dan kepalanya terasa pusing, hingga pandangannya kabur. Ia jatuh tak sadarkan diri. Mommy! Ryu dan Vanilla berteriak saat melihat Selviana terjatuh. Fumiko memanggil beberapa pelayan untuk membantunya memindahkan majikannya itu ke atas sofa, kemudian menghubungi Robert. Mendengar bahwa Selviana pingsan, Robert pun langsung kembali ke rumah. Ia menyerahkan meeting yang sedang ia hadiri kepada Win dan Jimmy. Seorang dokter juga tiba di mansion Robert tak lama setelah Robert tiba. Ia langsung masuk dan melihat Selviana masih berada di atas sofa. Mau diperiksa di sini saja atau di kamar, Tuan? Tanya dokter wanita itu. Di kamar saja, sebentar, Robert yang belum lama sampai pun menggendong Selviana. Istrinya tampak sedikit pucat. Robert membaringkan Selviana di atas tempat tidur, kemudian mempersilakan dokter untuk memeriksa. Robert telah meminta Fumiko untuk menjaga Ryu dan Vanilla di tempat lain. Bagaimana? Tanya Robert yang terlihat khawatir. Dokter wanita tersebut tersenyum kemudian melepas stetoskop dan bangkit untuk berbicara dengan Robert. Tak ada yang serius dengan Nyonya, Tuan. Bagaimana tidak serius, istriku pingsan, kata Robert yang tak terima. Kalau melihat Nyonya, sepertinya Nyonya sedang hamil. Oleh karena itu sebaiknya Tuan membawa Nyonya ke dokter kandungan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kata dokter tersebut. Hamil. Robert tak percaya dengan apa yang ia dengar. Iya, Tuan. Jika diagnosa saya benar, maka saat ini Nyonya sedang mengandung. Baiklah, Dok. Saya akan segera membawa istri saya untuk memeriksakan kandungannya. Terima kasih. Setelah dokter pergi, Robert mendekati Selviana kemudian mengecup dahi istrinya itu. Ia tersenyum dan membiarkan istrinya beristirahat. Ia keluar untuk menemui Ryu dan Vanilla. Dad. Bagaimana Mommy? Tanya Vanilla. Robert tersenyum kemudian mengusap rambut Vanilla, Mommy sedang beristirahat. Jangan mengganggu Mommy dulu, oke? Kita main di belakang saja, ajak Ryu pada Vanilla. Fumiko pun menemani mereka, sementara Robert kembali ke kamar untuk menemani Selviana. Meskipun apa yang dikatakan oleh dokter belum pasti, tapi Robert merasakan suatu kebahagiaan di dalam hatinya. Rona bahagia tercetak di wajah Robert dan Selviana. Keduanya sangat senang karena akan mendapatkan anggota baru dalam keluarga mereka. Robert mengabari kedua orang tuanya, Lexi dan Gia.
Mereka pun turut berbahagia karena keluarga mereka akan semakin bertambah besar. Ryu dan Vanilla tampak sangat bahagia mendengar mereka akan mendapatkan seorang adik. Ryu menginginkan seorang adik laki-laki sementara Vanilla menginginkan seorang adik perempuan. Tujuan mereka sama, yakni agar mereka memiliki teman bermain dengan kesukaan yang sama. Robert sangat menjaga Sylviana. Hal itu membuat Sylviana sangat bahagia di kehamilannya kali ini. Jika dulu ia hamil sambil mengobati rasa traumanya, kini ia dipenuhi dengan perhatian dan tak merasa sendirian. 8 bulan berlalu. Duduklah, kata Robert karena sedari tadi melihat Sylviana yang terus berjalan mondar-mandir. Aku merasa tidak nyaman jika hanya duduk saja, kata Sylviana. Ia merasakan bayinya terus saja bergerak, membuat rasa ngilu dan sakit di beberapa titik. Baiklah, tapi jika merasa lelah, beristirahatlah. Aku akan menyiapkan beberapa hal yang akan dibawa saat proses persalinanmu nanti. Robert memang sangat sigap di kehamilan Sylviana kali ini. Ia mencari tahu dan membaca banyak literatur tentang kehamilan dan persalinan. Bahkan Robert juga mempelajari masa-masa setelah persalinan. Ia tak ingin Sylviana mengalami baby blues seperti yang banyak ia baca. Ya, jawab Sylviana sambil tersenyum dan menatap sosok suaminya itu. Kehidupan pernikahannya saat ini berbanding 180 derajat dengan sebelumnya. Sylviana seperti menemukan kembali sosok Robert yang dulu pernah ia kagumi. Bahkan ia kini melihat sifat Robert yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Mengapa kamu terus menatapku? Tanya Robert. Sylviana tersenyum kembali, aku merasa beruntung bisa menikah denganmu. Robert yang sedang merapikan beberapa barang pun bangkit, lalu menghampiri Sylviana. Kamu merasa beruntung. Kurasa akulah yang lebih beruntung karena memaksamu menikah denganku. Aku berharap kita akan selalu bersama dan hidup bahagia bersama keluarga kecil kita, kata Robert. Baf. Sebuah tendangan kecil dirasakan oleh Robert ketika tubuhnya menyentuh perut Sylviana. Hal itu membuat Robert tertawa kecil. Sepertinya ia tak suka jika aku berada dekat-dekat denganmu. Anak Daddy ini selalu saja menendang kalau Daddy menyentuh Mommy. Robert mengelus perut Sylviana dan kembali merasakan sebuah tendangan. Robert mengecup ribier Sylviana. Setelah itu ia melanjutkan aktivitasnya tadi karena dokter mengatakan bahwa hari perkiraan kelahiran buah hati mereka kurang dari seminggu. Sayang, panggil Sylviana. Sebentar. Tinggal beberapa barang yang perlu kumasukkan ke dalam tas, kata Robert. Sayang, panggil Sylviana lagi. Robert meresleting tas dan meletakkannya di atas sebuah meja khusus di dalam wardrobe mereka. Setelah itu ia keluar menghampiri Sylviana. Ada apa? Tanya Robert. Air ketubanku pecah, sepertinya aku akan melahirkan, kata Sylviana. Robert yang mendengar utuh tampak terdiam. Ia seakan mencerna setiap huruf yang ia dengar. Semua yang ia baca, ia pelajari, bahkan berencana ia praktekkan, seakan menguap dengan begitu cepat. Peristiwa sesungguhnya telah tiba dan ia merasa takut sendiri. Sayang, Sylviana mengayunkan tangannya ke kiri dan ke kanan di depan wajah Robert, kemudian memegang bahunya karena Robert masih saja tetap diam. Ah maaf, Robert langsung menggendong Sylviana dengan perlahan, kemudian membawanya keluar. Ia bahkan melupakan tas yang tadi telah ia rapikan. Sebuah mobil disiapkan oleh seorang supir dan Robert duduk di kursi belakang bersama dengan Sylviana. Lam memerintahkan supirnya itu untuk melajukan mobil dengan cepat karena ia tak ingin terjadi sesuatu pada Sylviana dan anak mereka. Tak lupa Robert juga menghubungi kedua orang tuanya.
Ia meminta agar Gia membawakan barang-barang yang telah ia kemas ke rumah sakit. "Tenanglah, aku bersamamu," bisik Robert di telinga Sylviana. Robert melihat Sylviana yang beberapa kali meringis sambil mencengkeram kursi. Tak pernah Robert membayangkan Sylviana akan merasakan sakit seperti ini. Hal ini membuatnya kembali ke beberapa tahun yang lalu. Ia yakin, saat akan melahirkan Vanilla, Sylviana juga pasti merasakan sakit seperti saat ini. "I love you. I love you so much. Aku akan selalu bersamamu," bisik Robert, membuat hati Sylviana tenang dan menghangat. Sesampainya di rumah sakit, Sylviana dibawa ke sebuah ruang persalinan dan dibersihkan. Sementara itu Robert juga diminta untuk mencuci tangan dan memakai pakaian khusus agar ruangan persalinan tetap steril. "Jangan takut, peganglah tanganku karena aku tak akan melepaskanmu," kata Robert. "Kak, Mommy sudah ke rumah sakit," kata Vanilla. Ryu tampak membaca sebuah buku dan tak mempedulikan Vanilla. "Kak, temani aku ke rumah sakit. Aku ingin melihat dede bayi," pinta Vanilla. "Nanti saja, aku sedang membaca," kata Ryu. Vanilla akhirnya mendekati Fumiko. "Auntie, bantu aku membujuk Kak Ryu untuk menemaniku." Fumiko tersenyum, "Kita tunggu kabar setelah dede bayinya lahir dulu ya, baru nanti kita ke sana. Kalau sekarang, tentu Dedi dan Mommy sedang sibuk." Vanilla memanyunkan bibirnya. Ia kembali mendekati Ryu. "Kak Ryu sayang padaku kan?" tanya Vanilla. "Tentu saja, aku sangat menyayangimu," kata Ryu masih sambil membaca buku, tanpa menoleh ke arah Vanilla. "Aku akan keluar dulu untuk menelepon Grandpa dan Grandma." Vanilla akhirnya keluar dari kamar tidur milik Ryu menuju ke ruang keluarga, di mana sebuah telepon berada di sana. Sekitar 3 jam kemudian, Lexi dan Gia mendatangi mansion yang ditempati Robert. Mereka mengajak Ryu dan Vanilla untuk pergi bersama ke rumah sakit. "Apa dede bayinya sudah ada, Grandma?" tanya Vanilla antusias. Ayo. Aku akan membawa salah satu boneka kesayanganku. Ia pasti akan menyukainya juga dan kami akan bermain bersama," kata Vanilla. "La akan bermain bersamaku dan aku akan membacakan buku-buku untuknya," sahut Ryu. Lexi dan Gia kembali menghela nafas pelan melihat Ryu dan Vanilla. Jika dulu Lexi ragu menjadikan keduanya kakak dan adik sungguhan, sepertinya sekarang adalah waktu yang tepat. Ia yakin keduanya tak akan pernah bersatu karena sifatnya yang sungguh bertolak belakang dan beberapa bulan ini selalu saja bertengkar. "Ayo jangan bertengkar lagi. Kita pergi sekarang. Fumi, kamu ikut juga ya," ajak Gia pada Fumiko. "Baik, Nyonya. Adikku laki-laki," kata Ryu lagi, saat suasana sebenarnya sudah agak kondusif. "Perempuan. Laki-laki. Perempuan." Vanilla yang tak mau kalah dan Ryu yang sepertinya sangat senang membuat Vanilla marah, membuat Lexi dan Gia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Di dalam mobil, Ryu, Grandpa akan mengesahkan menjadi putra Dad Robert dan Mom Sylviana. "Bagaimana? Aku tak mau. Aku hanya memiliki satu orang tua, yakni Dad Park dan Mom Keiko," kata Ryu dengan tegas. Lanjut ke bab 27.